Assalamualaikum lagi warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Gendri Fian Pamungkas dan gue bete. Gue bete banget. Gue ngeliat ini kampus keren banget. Dan kalau misalnya setiap gue open mic, gue selalu ke toilet. Barusan gue ke toilet di situ, di belakang. Gue bingung, kenapa orang-orang yang pada ke toilet keluar toilet kayak gini nih? Dua orang begini. Gue lagi kebelet boker. Kalau diibaratkan dengan muka, posisi lubang pantat gue udah seperti ini. Sekarang kalau kalian ketawa, gue kebelet boker dan ada ketawa. Maaf, itu anaknya diajarin itu apa itu arti boker. Boker itu apa? Gak tau. Tapi gue lagi bete. Abisnya gue, lu tau kan kalau misalnya lagi kebelet boker, lu melihat WC itu udah melihat surga. Gue jalan kayak lu boker. This is the day of my life. Dan pas gue masuk, gue bakal boker. Gue boker banget sampai itu yang namanya tai udah keluarin dua patah masuk lagi. Kenapa sih WC cowok tuh bau banget? WC cewek indah-indah. Sekarang gue melihat di sini muka lo semua tambah bete. Karena sebagai stand up comedy, gue selain belajar public speaking, gue belajar psikologi. Asik. Gue dari tadi di sini ada dosen ngomong iya, jadi di sini adalah namanya komunikasi. Gue bisa tahu ada orang yang munafik dari lo semua, ada orang yang cuma kamu. Ada orang yang jujur dan orang yang bete, kelihatan dari mukanya. Gak tau kenapa Indonesia, kalau orang bete itu kayak ada jigong di perut ini. Udah kelihatan. Dan yang paling gampang melihat orang lagi pikirannya apa itu dari ketawa lo semua. Dari ketawa lo semua gue bisa tahu. Ada orang sok ganteng, gampang. Ketawanya selalu 3 jari. Dan dia ganteng loh ketawa. Itu orang sok ganteng. Ada orang sok misterius, orang sok mistis, orang sok cool. Itu adalah orang yang kita nggak tahu dia itu pengen ketawa atau dia lagi mau makan, lagi mau boker, mau makan mie goreng jemput telur, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya, iya, lucu banget dari lucu. Mau itu lucu, mau ada kambing dibedakin, dia gitu doang ketanya. Sebentar ya, gue ke toilet dulu. Dan balik-balik udah bete juga, anjir bau banget tuh toilet. Maaf saya lagi itu kalau anaknya dikasih tahu, jangan diada. Banyak banget orang-orang yang gue bingung. Kayak kalau misalnya gini deh, Bandung adalah kota yang paling mendingin. Hari Minggu kemarin ada badai gede banget. Badai di Indonesia yang paling absurd dan paling lebay. Bukan badai gede, paling absurd dan paling lebay. Abisnya apa? Udah mengganggu aktivitas keseharian. Gue punya teman namanya Tommy Malewa. Dia MC. Gara-gara badai 2 juta hilang. Lebay banget kan? Ada teman gue satu lagi Boris Bokir. Dia ngelawak 14 juta 8 menit. Hilang gara-gara gerimis. Rese kan? Gue gombal sama cewek gue. Hari Sabtu gue gombal. Aku bakal ada untuk kamu selamanya. 24 jam 1 hari. 9 hari 1 minggu. Bener. Hari Minggunya hujan. Ditanya, kamu datang gak ke rumah aku? Enggak, gerimis. Dan yang paling aneh dari orang Bandung adalah alaynya. Alay ya? Oh segini, banyak orang yang sekarang bingung gitu antara alay sama orang aneh. Sebenarnya beda. Dari kepanjangannya juga beda. Alay itu kan anak layangan. Kalau aneh, anak aneh. Udah beda. Dari nama aja udah beda. Kan, dan yang membedakan lagi adalah kelakuannya. Orang aneh itu adalah orang kreatif. Orang aneh, kalau dendam sama lo, dia ngeliat mobil lo, dia bakal tuker mobil lo. Ban depan sama ban belakangnya ditukar. Itu orang aneh. Kalau itu ya apa-apa, biar dia celaka. Itu orang aneh. Tapi orang aneh kita nggak ngerti apa pikirannya. Tapi selalu dibayang ke kita,
gini deh, seaneh-anehnya orang aneh, belum tentu dia alay. Tapi senormal-normalnya alay, kita pasti mikir, anjing aneh banget orang. Semenjak gue jadi komik, Facebook gue bertambah 3 orang. Itu bertambah karena biasanya setiap minggu ada orang remove gue dari Facebook atau kenapa, mungkin karena gue suka post foto gue pakai mukena, pakai gincu, pakai bibir, pakai tangan gitu, atau gue suka foto mandi kita Willy, gue ngerti gimana. Tapi yang jelas ini adalah orang. Dan sekarang Facebook gue nggak tahu gimana, nyokap lo itu udah ngasih nama bagus-bagus, tapi kenapa diubah semata apa gitu? Sengaja diubah. Ada satu cewek, namanya gini, Cia, Celalu, Cayang, Pangeran Biru. Sekarang lo lihat di kanan lo lihat di kiri lo. Kalau ada cewek yang mukanya kayak gini, berarti itu dia. Cowok lah ya, cowok di mana-mana kan gatel, pengen digarukin, kasih tahu lagi anaknya. Jadi ya dia proof lah ya, jangan munafik lo semua lo, jangan munafik. Cowok kok bisa ada cewek nge-add kayak gitu, mau diajak mau asalkan cewek pasti dia proof. Gak ada tuh, apa tuh muka-muka yang lain? Gak ada, pasti dia proof. Nah kemudian ada orang kedua, cowok, namanya adalah Radit, Pangeran Biru Cinta Persib. Setelah gue melihat korelasi nama 1 dan nama 2, Cia selalu sayang Pangeran Biru, Radit Pangeran Biru Cinta Persib. Jadi intinya mereka mereka pacaran kan? Nah sekarang pertanyaan adalah, buat apa orang pacaran kayak Facebook gua ngajakin gua tulisan? Buat apa? Buat apa sih? Gua lagi jomblo. Maaf bapak, tolong kasih tahu anaknya lagi itu tulisan. Kok bingung banget? Yang paling bingung lagi orang ketiga. Jujur, nanti ya. Gue selama SMP dan SMA sekolah di Islam, sekolah Islam, sekolah Islam yang paling bergengsi, bermuktahir, Telkomsel. Kenapa ngomongin Telkomsel? Gak tau kenapa. Gue sekolah di situ dan gue gak pernah ketemu orang namanya se-Islamik ini. Namanya adalah Muhammad Ibrahim Ishak. Dalam kurung pakai kol-kolah ya kakak. Nama gue Islamik, tapi dia lebih keren Islamik dikit, kol-kolah dikit ya. Kebayang ya, kuliah lagi di absen itu. Ya, Reno Alfonsus hadir, siapa yang hadir? Muhammad Ibrahim Ishak, terus dia di belakang. Pak! Ishak tuh, Ishak! Kol-kolah, Pak! Terus dosennya bilang, ya mana gue tahu, gue Katolik. Emang Katolik pakai kol-kolah juga ya? Katolik? Dan gak namanya doang, statusnya juga aneh. Statusnya absurd. Gue gak tau nama orang alay. Kenapa sih dia kok misalnya mau bilang gue lagi makan, gue lagi boker, gue lagi pakai gincu gitu-gitu, harus ada 91 pangkat 3, konsi 05A, ada bulut-bulut di atas, keringetan, bentuk tai gitu-gitu. Gue gak ngerti kenapa ya, karena gue saudara gitu. Karena lu cuma, lu buat mau tahu dia, karena kita kan kepo gitu. Karena buat memuaskan rasa kepo kita harus lihat gitu, harus mikir ini apa sih? Dan yang paling parahnya lagi, ada jadi dia nulis begini, anjing, aing, galau, perhatian, V, strip, S-A-I-N-T, Vincent. Siapa yang ngomong? Lo ya? Yang mau maju? Berarti lo ya? Itu Vincent. Apa sih? Vincent. Jadi lu ngomong Vincent, cuma Vincent. Yang timbul pertanyaan di otak gue adalah,
disengaja. Jadi kayak, gue hari ini pengen alay, biar trendy, gitu. Gak apa-apa deh. Kalau disengaja ya udah gak apa-apa lah. Atau yang kedua, mereka sengaja, mereka secara fasih melakukan itu tanpa alam bawah sadar. Di bawah alam bawah sadar, mereka oke, baru bangun tidur langsung alay. Karena bahaya banget. Lu bayangin gak? Itu anak SMA lagi ujian sejarah. Ada pertanyaan gitu kan, dia bilang, oke, nomor 1, apa yang dikatakan oleh Bung Hatta ketika Bung Karno menulis proklamasi? Semangat kakak. Oleh Bung Karno ketika Indonesia keluar dari PBB. Gue. Terus ada emotikonnya juga. Gue kaget sama lo semua yang malah ketawa melihat ini keburukan bangsa dunia. Karena gini nih, waktu gue masih muda, ya, jadi mungkin lo gak tau gue berumur 30 tahun. Bercanda. Waktu gue masih muda tuh gue ada alay, tapi bukan alay, ngomongnya itu sosik. Yang anak 2000 mungkin tahu, sosik itu adalah so asik gitu. Kenapa? Karena setiap imbuhan kata selalu diakhiri dengan kata asik. Jadi kayak misalnya gue ketemu temen gue, man, so kill go, asik. Serius dong, asik. Iya nih, nyokap lu lagi jalan sama cowok lain. Nyokap lu jalan sama cowok lain, asik. Udah kerennya. Nah sekarang, alay. Gue orang lagi dimana? Kemarin, Kemarin, gue lagi makan nasi goreng. Tempatnya lu mungkin gak tahu, ya udahlah. Tempatnya di Unpar nih. Lu mungkin gak tahu Unpar berapa. Tempatnya itu gue makan nasi goreng, gue makan nasi tiba-tiba di depan gue ada anak-anak SMA gitu, kita cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Yang tadi yang itu cowok-cowok. Cowok-cowok terus, oh iya ini cowok-cowok makan, gue makan aja gitu. Tiba-tiba posisi adalah duduk di depan gue, ada cowok berdiri. Dia berdiri gini. Serius lo? Loser, double loser, take a picture, what? Kaget, sampai nasi goreng keselot keluar dari hidung lagi dan gue bisa nggak bisa beda mana mobil mana nasi goreng. Lo bisa nemuin alay di mana-mana, di tempat makan, di clubbing. Ada yang sini clubbing di sini? Ada. Serius pak? Asik. Kasih tahu anaknya itu clubbing itu apa. Lo tau gak cara orang alay manggil temannya di klub? Cara manggilnya begini nih. Jadi gue waktu itu lagi clubbing, lagi penuh banget. Terus depan gue ada orang gini, woi! Gue kira ngapain nih orang manggil gue. Terus dia kayak gini. Orang ngapain kan gitu kan? Itu lagi suasana sempit kayak gitu gelap, terus tiba-tiba gue kayak ngerasa dia ngedorong-dorong di belakang gue. Di belakang gue ada orang lagi kayak gini. Jadi posisinya adalah ini orang yang begini sih, woi! Gue kayak kenapa nih orang gila? Terus dia kayak, terus gue bingung kenapa sih? Kenapa? Di belakang ada gini. Dia manggil temennya kayak gitu. Gak bisa biasa aja kayak misalnya kayak Isak, woi!